Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki yang materinya saya ambil dari kitab Al-Hikam milik wali Allah yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam kitab tersebut ada kalimat sebiji sawi amalan hati lebih baik daripada segunung amalan anggota tubuh. Kalimat ini yang akan saya jabarkan pagi ini sebagai pengajaran tentang ilmu hakikat itu tidak boleh diartikan secara harfiah, tidak boleh diartikan secara tekstual, nanti bisa tersesat. Oleh karena itu, simak penjabarannya yang mana saya akan menjabarkan dengan tolak ukur kebenaran hakiki yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dan menyebutkan contohnya di dalam kehidupan. Karena kalam hakikat itu adalah buah atau hasil dari pelaksanaan ilmu syariat di dalam menjalani kehidupan tanpa mempersekutukan Allah di dalamnya. Hal itu dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lakukanlah hukum-hukum Allah maka kamu mendapatkan hakikat. Yang maknanya adalah bertakwalah, lakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah, tegakkanlah syariat Allah di dalam menjalani kehidupan tanpa mempersekutukan Allah, maka kamu akan mendapatkan hakikat, yaitu kebenaran hakiki. Dan perlu diketahui, kebenaran hakiki itu hanya bisa dilihat dengan mata hati, tidak bisa dilihat dengan mata lahiriah. Hal ini berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 72. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Keadaan buta hati itu adalah hati yang tertutup titik hitam dikarenakan maksiat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwa ketika orang itu berbuat dosa maka dititikkan titik-titik hitam di hati, yang mana keadaan hati yang tertutup seperti itu akan sulit memahami petunjuk Allah, sulit memahami hikmah-hikmah tentang ciptaan-ciptaan Allah, tidak bisa wusul kepada Allah. Karena apa? Keadaan hati yang tertutup titik hitam itu adalah orang-orang yang sering berbuat maksiat, berbuat durhaka. Maka ingatlah tentang perlunya menjaga kebersihan hati. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Jadi, jika seseorang itu hatinya baik, maka dialah orang bertakwa. Karena setiap hari bertakwa, yang mana amal soleh itu bisa menghapuskan dosa-dosa, yang akhirnya membersihkan titik-titik hitam di dalam hatinya, yang dengan keadaan hati yang bersih seperti itulah, anggota tubuh itu bisa melahirkan amal-amal yang baik pula. Tetapi sebaliknya, jika hati seorang itu buruk, hati yang tertutupi titik hitam karena sering bermaksiat, maka amal anggota lahiriah seperti itulah yang buruk hasilnya, mengandung kemaksiatan, mengandung dosa tapi tidak disadari. Oleh karena itu, berkaitan dengan kalam dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sebiji sawi amalan hati lebih baik daripada segunung amalan anggota tubuh, maknanya adalah sedikit saja amalan zikrullah, mengingat Allah, ya, itu lebih baik nilainya daripada amalan anggota tubuh yang sangat banyak tapi tidak menyertai dengan zikrullah, tidak adanya mengingat Allah, yang mana itu berarti amalan anggota tubuh yang nantinya berujung kepada kesyirikan, perbuatan mempersekutukan Allah. Contoh, di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah itu bersabda, ada orang dermawan, ada orang ahli membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, ada orang alim, ahli ilmu agama, ada orang yang mati syahid, berjuang, menumpas musuh di medan perang.
sampai mengorbankan nyawa, mati syahid. Itu semuanya mereka beramal, tapi disebutkan di dalam hadis itu masuk neraka semuanya. Karena apa? Ternyata di dalam hatinya ada niatan selain Allah, mereka ingin dipuji manusia. Mereka telah mempersekutukan Allah, mereka berbuat syirik khafi, syirik yang tersembunyi di dalam hati. Akhirnya membuat amal-amal anggota lahiriah yang dilakukan mereka itu tidak memiliki makna, tidak memiliki nilai, terhapus semuanya. Seperti itulah yang dimaksudkan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, segunung amalan anggota tubuh itu tidak memiliki arti sama sekali di hadapan Allah kalau tidak disertai dengan zikrullah, tidak disertai mengingat Allah. Maksudnya amalan anggota tubuh tidak ditujukan kepada Allah, karena itu pelanggaran terhadap firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Mereka semua yang tadi orang dermawan, orang alim, mati syahid, orang ahli baca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, tujuannya kepada dirinya sendiri. Mereka ingin dipuji manusia karena apa? Tidak mengetahui kebenaran hakiki tentang siapakah yang menciptakan amal mereka. Kemampuan takwanya mereka itu tidak tahu dari siapa. Maka ini perlu diketahui saudara-saudariku, bahwa perbuatan amal soleh kita itu kemampuannya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah dalil-dalil berikut ini. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah itu bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Itu karena pemberian dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana hadis itu berkaitan dengan hadis riwayat Muslim, yang mana Nabi Muhammad bersabda tentang proses penciptaan manusia di dalam kandungan ibunya. Yang mana di dalam hadis itu disebutkan ketika malaikat meniupkan ruh, ya, kepada jasad manusia, itu ditetapkan 4 hal. 1, rezekinya, ajalnya. 3, amalnya. Ya, yang keempat, masa celaka atau bahagianya. Nah, amal yang disebutkan dalam hadis itu adalah kemampuan beramal. Kemampuan beramal 2, yaitu bisa berbuat jahat atau maksiat dan juga bisa berbuat takwa. Manusia itu diberi 2 ujian, kebaikan dan keburukan. Makanya di dalam kalimat terakhir pada ketetapan itu, masa celaka atau bahagianya. Ketika manusia memilih kemaksiatan, maka Allah mentakdirkan dia buruk hasil akhirnya. Tapi ketika orang itu memilih ketakwaan, maka Allah mentakdirkan baik, ya, nanti pada ujungnya, di akhirat nanti. Maka hal ini berkaitan dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Pada surat At-Takwir ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Di dalam surat An-Nisa ayat 79 Allah Ta'ala berfirman, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Di dalam surat As-Saffat ayat 96 Allah Ta'ala berfirman, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Di dalam surah Asy-Syams ayat 8, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Jadi Allah itu memberikan manusia kemampuan 2, yaitu bisa berbuat jahat, bisa berbuat takwa. Kalau misalkan orang dimampukan oleh Allah berbuat takwa, maka dia harus mengingat hakikat, kebenaran hakikinya. Siapa sang pencipta amal itu? Siapa yang memberi peluang bisa berbuat takwa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selalu ingatlah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya manusia menghindari maksiat tanpa rahmat Allah, dan tidak bisa manusia itu mengupayakan ketaatannya dengan dirinya sendiri tanpa rahmat Allah. Oleh karena itu, kembali lagi kepada kalam dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi, sebiji sawi amalan hati lebih baik daripada segunung amalan anggota tubuh. Maknanya, amalan hati yaitu zikrullah, walaupun secuil, sebesar zarrah, sebesar semut kecil, itu lebih baik, lebih tinggi nilainya dari sisi Allah daripada amalan anggota badan yang segunung, yang banyak, tapi tidak disertai dengan mengingat Allah. Mereka mempersekutukan Allah di dalam hati, tapi beramalnya secara lahiriah saja. Nah, itu tertolak. Oleh karena itu, ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW,
Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda bahwa Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Yang maknanya Allah itu melihat dua, amal anggota badan kita dan juga keadaan hati kita. Keduanya harus benar sesuai syariat. Beramal secara lahiriah dan hatinya tidak boleh mempersekutukan Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.